Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lentera TV. Pemirsa, akhirnya tim SAR gabungan menghentikan upaya pencarian 3 warga yang hilang saat memancing ikan di Pantai Mimba, Desa Padangbayi, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Ketiga warga yang hilang berasal dari Selat dan Bebandem, masing-masing adalah Ikadek Rena, Iwayan Abdiana, dan Igede Satya. Penghentian operasi SAR secara formal dilakukan setelah sebelumnya dilakukan rapat koordinasi dipimpin oleh PLH Bupati Karangasem, I Ketut Sedana Merta, di posko SAR gabungan di Pelabuhan Padangbayi, Sabtu 20 Februari 2021 sore. Hadir pada kesempatan itu, Kepala Basarnas Bali Gede Darmada, serta para pejabat di jajaran Bakamla, Polairut, TNI AL, Polsek Padangbayi, Rapi, relawan, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga ketiga pemancing yang hingga kini belum ditemukan. Penghentian operasi pencarian dan pertolongan yang kita lakukan secara sama-sama dengan teman-teman dari TNI AL, teman kepolisian, Bakamla, kemudian pemerintah daerah dan relawan. Pertimbangan pertama bahwa selama 7 hari kami melakukan pencarian, tanda-tanda ditemukan itu tidak ada, sehingga kami pastikan karena kita bekerja mencari untuk menyelamatkan intinya. Jadi survival life seseorang hanya bertahan 7 hari. Sehingga pertimbangan dalam 7 hari itu peluang untuk ditemukan dalam keadaan selamat sudah ada, itu pertimbangan survival life. Namun sisi lain pertimbangan kemanusiaan mengacu kepada Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan bahwa Undang-Undang 29 tahun 2014 pencarian setelah dilakukan selama 7 hari tanpa tanda-tanda dan tidak ditemukan bisa oleh koordinator pencarian yang dalam hal ini adalah Basarnas bisa mengambil keputusan untuk menghentikan pencarian pertolongan. Menghentikan di sini yang dimaksud bukan berarti menghentikan secara total. Seperti pertanyaan teman media tadi, sesudah dihentikan bagaimana? Nah, kami melakukan upaya-upaya pemantauan melalui salah satunya komunikasi radio dengan stasiun radio pantai ataupun radio-radio kapal yang ada pada institusi kami, pada kantor kami, bekerja sama dengan navigasi melalui serobnya, bekerja sama dengan KSOP yang dalam istilahnya dengan memapelkan atau maklumat pelayaran, sehingga informasi ditebar sekiranya ada yang menemukan tanda-tanda ataupun ada yang menemukan tanda-tanda korban bisa dilaporkan ke kami ataupun teman kepolisian, teman Bakamla. Dan begitu laporan itu ada, pada kesempatan pertama tentunya akan kami tindak lanjuti untuk memberikan bantuan evakuasi. Nah, itu beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami sehingga operasi pencarian pertolongan ini bisa kami langsungkan secara efektif, efisien, namun tidak menyampaikan hal-hal kemanusiaan terutama terkait dengan keluarga korban ini. Nah, jika ditemukan salah satu korban, apakah pencarian dilanjutkan? Tetap. Jadi itu memang tugas dari kami, pemerintah di sini yang hadir, bahwa seandainya ada laporan temuan, kami akan buka kembali operasi pencarian itu. Bahwa ada tanda-tanda artinya kembali seperti tadi. Nah, tanda-tanda ada berarti operasi pencarian kami buka lagi, kami lanjutkan lagi. Itu adalah laporan. Ya. Nah, untuk kondisi gelombang di tempat korban hilang itu seperti apa, Pak, sebenarnya? Untuk cuaca di Bali sesuai perakiraan BMKG sampai awal Maret, untuk hari ini aja ketinggian gelombang di selatan Bali 1 sampai 4 meter.
utara Bali 1-2 meter, kemudian di timur Bali perkiraan rata-rata 2 meter. Itu artinya apa? Artinya bahwa dampak La Nina yang di utara Pasifik masih berpengaruh pada perairan kita. Jadi untuk itulah pada kesempatan sore hari ini kami bersama tim sekaligus menghimbau juga kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati beraktivitas, terutama aktivitas hobi ya, tidak hanya di perairan, termasuk juga di pegunungan, termasuk juga kita di daratan ini, karena curah hujan masih sangat tinggi sehingga berpeluang gelombang pasang, angin kencang di laut, kemudian di darat berpeluang tanah longsor, pohon tumbang dan banjir. Itu peluang-peluang yang masih mengancam kita sampai perkiraan awal Maret ini. Kalau karakter air laut, karakter arus di lokasi Untuk TKP-nya? secara umum mungkin setiap perairan, setiap daerah pasti berbeda. Jadi kalau pengalaman kami berdasarkan pengalaman, untuk wilayah Karangasem ini memang karakter arusnya, dan untuk wilayah Selat Badung ini memang lebih kuat dari rata-rata arus yang ada di wilayah lain di Indonesia, sehingga ini sangat berpengaruh. Kemudian perilaku dan arus dalam di kedalaman itu yang sulit kita tebak, artinya di arah kemana dan di kedalaman berapa, itu peralatan sejauh itu kami tidak bisa prediksi, sehingga upaya-upaya yang kami lakukan berharap hanya bisa melalui pencarian di permukaan. Segala upaya memang sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk dapat menemukan ketiga korban. Kendati demikian, sampai batas waktu sesuai SOP SAR, para korban tidak juga ditemukan. Berkaitan dengan itu, tim SAR gabungan menjelaskan kepada pihak keluarga ketiga korban bahwa proses pencarian secara formal dihentikan pada hari ini. Demikian pemirsa, akhir dari pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap 3 pemancing yang hilang di Pantai Nimba, Karangasem, Bali. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa di tayangan Lenterai TV berikutnya.